Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Apa kabar kepada teman-teman? Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putra dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen Pajak dengan NIM 1923-379. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pemeriksaan pajak dan saya akan menjelaskan materi tentang tata cara pemeriksaan pajak. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksaan pajak, maka perlu diberitahu kepada wajib pajak melalui yang pertama itu surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, kedua surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua yaitu pertemuan dengan wajib pajak. Pertemuan antara wajib pajak dan pemeriksa. Dalam pelaksanaan pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf D PMK 17/2013 JO PMK 18/2021. Pertemuan juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari wajib pajak. Hal-hal yang perlu dijelaskan ketika pertemuan. Yang pertama yaitu alasan atau tujuan pemeriksaan. Kedua, hak dan kewajiban wajib pajak. Yang ketiga, hak WP mengajukan permohonan untuk membahas tentang tim quality asuransi. Yang keempat, penjelasan mengenai dokumen yang akan dipinjam untuk diperiksa. Ketiga, peninjauan dokumen. Hal-hal yang terkait peminjaman dokumen wajib pajak oleh pemeriksa. Yang pertama, dokumen dapat dipinjam saat itu juga jika dilakukan adalah pemeriksaan lapangan. B. Yang kedua, dokumen harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor jika dilakukan adalah pemeriksaan kantor. C. Dokumen dipinjam pada saat WP memenuhi panggilan jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. 4. Penolakan pemeriksaan pajak. Dalam hal wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Kemudian, apabila wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak akan membuat berita cara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani tim pemeriksa pajak. Namun, apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan tidak berada di tempat, maka terdapat dua konsekuensi. Yang pertama yaitu pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang dapat mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak. Terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya. Yang kedua, pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan, pemeriksaan pajak dapat melakukan penyegelan. Yang kelima yaitu penguji oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh berdasarkan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh DJP. Metode pemeriksaan dapat berupa metode langsung dan metode tidak langsung. Teknik pemeriksaan banyak bentuknya seperti pengujian kebebasan dokumen, terus evaluasi dan analisis angka tersebut dan sebagainya. 6. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan pemeriksaan pajak secara langsung atau melalui fax mail. Apabila SPHP disampaikan secara langsung dan wajib pajak menolak untuk menerima SPHP, wajib pajak tersebut harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP. Wajib pajak
wajib memberikan tanggapan tertulis atas CPHP. Jika wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka pemeriksaan pajak akan membuat acara ditandatangani oleh tim pemeriksaan pajak. 7. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir merupakan pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak atas tema pemeriksaan. Hasil pembahasan ditulis dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itulah materi dari saya. Saya Restu Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.